Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsubono Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi mencanangkan pencalonan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2036. Berita tersebut disampaikan Presiden Jokowi di sela-sela pelaksanaan KTT G20 hari kedua di Bali. Berarti ini kalau KTT hari kedua itu hari Rabu tanggal 16 November 2022. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Negara BUMN Erick Thohir untuk menjembatani diskusi dengan Komite Olimpiade Internasional IOC. Diskusi ini utamanya untuk membahas pencalonan tentang Ibu Kota Negara Kalimantan Timur sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2036. Beliau telah menghubungi saya dan memerintahkan menjembatani diskusi dengan Komite Olimpiade Internasional terkait kesiapan pencalonan ini. Itu kata Erick Thohir dalam konferensi pers secara virtual hari Rabu tanggal 16 November kemarin juga malam ya. Erick itu dipilih karena dia menjabat sebagai anggota dari IOC. Semua berita itu saya baca dari berbagai media yang cukup kredibel, bukan hanya satu media tapi saya cocok-cocokkan dengan media-media lainnya. Jadi berita itu benar dan sahih, bukan hoax. Tapi entah kenapa ya, saya kok merasa masih belum serak ya. Saya harus mendapatkan beritanya ini dari sumber resmi. Karena maksud saya sumber resmi itu istana ya. Karena saya khawatir itu saya salah membaca beritanya. Atau beritanya benar tapi saya saja yang salah gitu. Sebab peristiwa ini buat saya kok too good to be true. Terlalu bagus, terlalu indah untuk dipercaya. Kalau menggunakan istilah dari pelawak Sri Mulat dulu yang sangat terkenal, Yani Asmuni, ini sebagai hal yang mustahil. Ternyata media-media itu benar, Pak Jokowi ini serius mencalonkan ibu kota negara ini sebagai ibu kota negara baru ya, sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2036. Di channel resmi YouTube dari Sekretariat Presiden, pernyataan Pak Jokowi itu diunggah. Saya sebagai Ketua G20 2022 bersama pemimpin G20 lainnya menekankan pentingnya peran olahraga untuk kesehatan dan dapat mempersatukan dunia, terutama pada saat ini. Kesuksesan Olimpiade dan Paralympic Games berikutnya di Paris tahun 2024, Milano Cortina untuk tahun 2026, Los Angeles untuk 2028, Brisbane untuk 2032, dan Youth Olympic Games di 2024 di Gangwon dan Dakar di 2026 akan menegaskan pentingnya netralitas politik dalam acara olahraga internasional serta otonomi organisasi olahraga. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan kesediaan dan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiks 2036 di Ibu Kota Nusantara. Jadi ini benar-benar serius nih, Pak Jokowi mencalonkan IKN, Ibu Kota Negara, sebagai tuan rumah Olimpiade 2036. Artinya ini 4 tahun setelah nanti tetangga kita, yakni kota Brisbane di Australia menggelar Olimpiade. Basis Olimpiade ini adalah kota, bukan negara. Makanya kalau kita baca, kita tidak pernah disebut ada satu Olimpiade di suatu negara. Kalau Anda buka-buka semua dan Anda saksikan itu kan misalnya kemarin yang terbaru Olimpiade Tokyo tahun 2020, kemudian sebelum ada Olimpiade Atlanta, Olimpiade Beijing, dan seterusnya. Ini memang beda dengan Piala Dunia ya. Piala Dunia sepak bola yang diselenggarakan oleh sebuah negara, dan makanya selalu disebut misalnya Piala Dunia itu berdasarkan negara tempat diselenggarakannya pertandingan itu, misalnya Piala Dunia di Perancis, Piala Dunia di Afrika Selatan, di Brazil, dan seterusnya. Bahkan Piala Dunia itu juga pernah dilakukan di 2 negara yang kemarin kita pernah ikuti juga, yakni Piala Dunia di Jepang dan Korea Selatan yang diselenggarakan pada tahun 2022. Jadi dengan menyebut Olimpiade di IKN, di Ibu Kota Negara Baru, maka itu seluruh fasilitas penyelenggaraan itu harus dipenuhi oleh IKN sebagai kota. Saya
terus terang langsung ini berpikir keras. Bagaimana ya Pak Jokowi sampai kepada kesimpulan dan keberanian malah menurut saya itu ya mencalonkan IKN sebagai tuan rumah dari Olimpiade tahun 2036. Apa benar Pak Jokowi ini nggak salah menyebut kemudian mencalonkan IKN sebagai tuan rumah? Wah, bagi saya ini benar-benar apa ya, karena ternyata Pak Jokowi betul-betul mengajukan IKN sebagai calon tuan rumah Olimpiade itu menurut saya ini bukan kemajuan, tapi ini keberanian atau bahkan kenekatan yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu Indonesia sebelumnya juga pernah loh ikut proses bidding itu tawar-menawar menjadi tuan rumah Olimpiade untuk tahun 2032 ya. Pada tanggal 11 Februari 2019 itu pemerintah Indonesia juga pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah dan keseriusan pengajuan diri itu ditandai dengan penyerahan surat asli dari Presiden Jokowi kepada Presiden Komite Internasional Olympic Committee, yakni Thomas Bach, itu di sekretariat IOC itu di kota Lausanne, Swiss. Duta Besar Republik Indonesia di Swiss, Mulyaman Hadad, menyerahkan langsung surat itu. Indonesia sangat percaya diri bisa menjadi penyelenggara Olimpiade setelah dinilai sukses menyelenggarakan Asian Games dan Para Games 2018. Nah, tampaknya kali ini setelah berhasil menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali, membuat Pak Jokowi kembali percaya diri untuk mengajukan kembali sebagai tuan rumah Olimpiade 2036. Tapi ini kok IKN ya yang dipilih? Bukankah dengan begitu beban pembangunan IKN itu akan bertambah atau bahkan semakin berat? Ini penanggung jawab otorita IKN tidak hanya harus menyelesaikan pembangunan seluruh fasilitas ibu kota yang diperkirakan memakan waktu cukup panjang, yakni antara 15 sampai 20 tahun. Artinya selain menyelesaikan seluruh fasilitas pembangunan ibu kota, menyelesaikan seluruh berbagai fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi oleh sebuah ibu kota, otorita IKN juga mendapat beban tambahan yang sangat berat, yakni membangun kebutuhan fasilitas Olimpiade. Ini juga nggak main-main. Semua itu harus dilakukan pada waktu yang bersamaan, bahkan lebih cepat. Olimpiade tahun 2036, bila kita hitung mundur dari sekarang, itu kan tersisa waktu 14 tahun. Sementara tadi perkiraan ibu kota itu kalau semuanya sesuai dengan jadwal, ya itu baru selesai 15 sampai 20 tahun yang akan datang. Mari kita kilas balik ya. Karena mengapa Indonesia gagal menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032? Indonesia itu awalnya bertarung dengan Brisbane, Budapest, Cina, Doha dan juga Jerman untuk menggelar Olimpiade 2032. Indonesia lumayan ini sudah memasuki tahap continuous dialog ini. Namun ternyata Komite Olimpiade memutuskan memilih calon tunggal. Yang lain-lain nggak dianggap memenuhi syarat, yakni hanya kota Brisbane di Australia sebagai pemenangnya. Bahkan ketika dilakukan voting di Tokyo, Komite Olimpiade itu hanya melakukan pemungutan suara berupa ya atau tidak untuk kota Brisbane. Dan akhirnya kota Brisbane disepakati menjadi kota penyelenggara dari Olimpiade 2032. Dan kemenangan kota Brisbane ini sebagai penyelenggara Olimpiade itu karena keseriusan kota itu membangun berbagai infrastruktur yang berkesinambungan. Dengan begitu, Australia menjadi negara kedua terbanyak yang menyelenggarakan Olimpiade setelah Amerika Serikat. Sebelumnya di Australia itu pernah menyelenggarakan Olimpiade tahun 1956, itu dilaksanakan di kota Melbourne, dan kemudian Olimpiade di Sydney tahun 2000. Mengapa Indonesia gagal? Pertama, diduga karena Indonesia tidak menunjuk nama sebuah kota, dan kedua, tentu saja berkaitan dengan infrastruktur yang dianggap belum memadai. Katakanlah asumsinya dengan tidak menunjuk nama kota, maka Indonesia itu mencalonkan Jakarta sebagai tuan rumah. Bagaimanapun juga Jakarta adalah kota dengan fasilitas terlengkap di Indonesia. Namun toh tetap juga belum dianggap layak juga. Nah sekarang kok ujuk-ujuk dengan sangat percaya diri Pak Jokowi mencalonkan ibu kota negara baru sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2036. Apa nggak bikin kita tambah puyeng ya, geleng-geleng kepala, jadi percaya nggak percaya gitu dengan omongan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Sampai sekarang saja kita masih banyak yang bertanya-tanya apakah benar pembangunan ibu kota negara baru itu akan terwujud. Jadi jangan ngomong Olimpiade dulu lah ya, bangun IKN aja ini kelihatannya berat sekali. Nah pun gini, saya mengajak Anda supaya supaya berlaku tidak adil. Ini nggak boleh kita berlaku tidak adil karena dianggap nanti terlalu pesimis
dan menghakimi secara tidak adil mimpi Pak Jokowi menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah ibu kota. Kan ini mimpi yang luar biasa ya. Kalau terwujud kan itu bisa membanggakan bangsa Indonesia, apalagi kalau itu dilakukan di ibu kota negara yang baru. Mari kita lihat apa syaratnya sebuah kota itu dipilih menjadi penyelenggara Olimpiade. Saya kutipkan dari portal Good News from Indonesia ya. Jadi persyaratannya tersebut dimuat dalam sebuah dokumen bertajuk Host City Contract Operational Requirement. Itu yang terdiri, kontraknya itu tebal 292 halaman. Dokumen itu berisikan detail dari persyaratan yang dimaksud untuk penyelenggaraan Olimpiade, baik Olimpiade musim panas, Olimpiade musim dingin, para Olimpiade musim panas, dan para Olimpiade musim dingin. Kan biasanya setelah Olimpiade itu kemudian diikuti dengan para Olimpiade. Ini untuk para penyandang disabilitas. Sebagai contoh adalah Olimpiade Tokyo, itu yang baru saja dilaksanakan pada tahun 2020. Ini belum lama ya, selama masa pandemi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi secara ringkas dalam penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 itu di situ diperlukan sebanyak 40.926 ruangan kamar yang akan digunakan oleh berbagai pihak selain atlet yang terlibat dalam gelaran Olimpiade. Selain atlet kan masih ada lagi yang hadir nih, jajaran petinggi sampai anggota dari IOC, kemudian NOC, dan masing-masing negara, media, dan masih banyak lagi. Belum lagi kalau kita ngomong ini para penggembira ya, pasti kan akan banyak datang ketika Olimpiade berlangsung, banyak yang hadir. Selain itu, sebanyak kurang lebih 40.000 ruangan juga terdiri kali kelas yang itu harus tadi itu untuk yang mulai bervariasi, mulai dari kamar setara hotel bintang 2 hingga bintang 5. Nah, kemudian untuk penyelenggaraan para Olimpiade, ini kita contohkan lagi Tokyo misalnya tahun 2020, yang digelar setahun kemudian, yakni tanggal 24 Agustus sampai 5 September 2021, itu diperlukan sebanyak 7.295 ruangan kamar yang harus dilengkapi dengan kebutuhan khusus yang dimiliki masing-masing atlet para Olimpiade. Namun tetap dengan fasilitas atau kelas yang bervariasi untuk tiap pihak yang terlibat. Di samping itu masih ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh tuan rumah Olimpiade terpilih dalam memenuhi persyaratan yang dimaksud. Apa saja persyaratan itu? Setidaknya ada 2 nih. Pertama, semua fasilitas dari lokasi penyelenggaraan Olimpiade harus memiliki aksesibilitas yang universal dan paling utama adalah ramah kepada penyandang disabilitas. Ini jangan dianggap ringan ya, ini berat ini ya, requirement-nya ya, persyaratannya berat. Kedua, dilarang. Nah, ini menurut saya lebih berat lagi ya, menimbulkan utang dan fasilitas yang terbengkalai usai gelaran Olimpiade selesai dilaksanakan. Hal itu juga mendapat perhatian yang sangat serius dari Komite Olimpiade. Saya kira ini karena Komite Olimpiade itu belajar dari berbagai pengalaman juga. Misalnya Olimpiade Rio ini tahun 2016 ya, atau sebelum Olimpiade Tokyo itu. Pemerintah setempat itu diketahui membangun fasilitas yang terdiri dari 15.000 kamar baru, namun saat ini sekitar 90% dari kamar tersebut diketahui dalam keadaan kosong. IOC juga menaruh perhatian dan tidak ingin terlalu memaksa negara berkembang untuk bisa menjadi tuan rumah Olimpiade karena diperlukan anggaran sangat besar dalam pengadaan fasilitas yang dibutuhkan. Nah, silakan Anda nilai sendiri dengan persyaratan semacam itu, apa mungkin ya ibu kota negara baru itu menjadi penyelenggara Olimpiade? Anda mungkin masih penasaran, oke kalau gitu berapa sih anggaran yang harus disiapkan untuk Olimpiade di luar fasilitas-fasilitas tadi ya? Olimpiade Tokyo tahun 2020 itu menjadi Olimpiade dengan biaya termahal yang ada sepanjang sejarah. Itu jumlahnya mencapai 28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 392 triliun. Ini hampir setara dengan pembangunan dari ibu kota negara baru itu sendiri. Nah, angka ini satu tingkat lebih tinggi dari Olimpiade musim dingin di Sochi, ini di Rusia pada tahun 2014 yang memakan biaya 21,9 miliar dolar Amerika Serikat. Angka-angka tersebut berdasarkan kurs rupiah saat itu ya sebesar 14.000. Jadi kalau makin lemah rupiah, makin besar dana yang harus disiapkan. Nah, sekarang jelaskan kalkulasinya. Sampai sekarang saja ini untuk membangun ibu kota negara baru kan pemerintah masih mencoba berakrobat mendatangkan investor, bahkan melakukan obral ya. Banyak sekali yang diobral. Mulai dari pemberian hak guna bangunan selama 160 tahun, kemudian tax holiday selama 30 tahun, itu free tax selama 30 tahun, dan kemudian super tax deduction itu 350%. Kalau mau bikin Olimpiade, apalagi nih yang akan diobral oleh pemerintah? Katakanlah kemudian berhasil diobral dan syarat dari panitia yang tidak bisa ditawar-tawar oleh pemerintah kita adalah jangan sampai negara penyelenggara terbebani utang
dan kemudian fasilitas yang puluhan ribu kamar tadi itu juga terbengkalai atau kosong alias mangkrak. Belum lagi kalau kita ngomong tahun 2036 nanti presidennya siapa? Pasti bukan Pak Jokowi lagi. Nah, mari kita berlaku adil ya. Apa kalau tadi kan saya cuman saya tidak meledek, tidak menyinyir kepada Pak Jokowi. Saya cuma mencoba mengajak untuk melihat data-data dan dibandingkan dengan kondisi saat ini. Karena itu saya kemudian merasa sangat kaget ketika Pak Jokowi mencanangkan bahwa ibu kota negara baru mencalonkan diri sebagai calon kota penyelenggara Olimpiade pada tahun 2036 nanti. Saya Hersibun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.